Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh dalam video kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Oke, perkenalkan nama saya Agung Gintara dengan nomor induk mahasiswa 2020004010 dan asal saya yaitu dari daerah Belitung. Oke, kali ini berikutnya teman saya yaitu Kak Cici. Kak Cici, silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cici Anastasia Inuka Yusilvi, biasanya dipanggil Cici. Nomor induk mahasiswa saya 20200040021. Saya berasal dari Temanggung. Oke, jadi Kak Cici ini asalnya dari Temanggung. Kalau ada yang teman-teman dekat dari Temanggung, bolehlah mampir ke rumah Kak Cici. Oke, yang berikutnya Kak Tiara. Oke, Kak Tiara, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramudianti, biasa dipanggil Tiara, dengan nomor induk mahasiswa 2020004006, asal saya dari Bantul, Yogyakarta. Oke, terima kasih Kak Tiara. Jadi yang teman-teman ingin menemui Kak Tiara untuk belajar matematika, boleh langsung ke tempat Kak Tiara ya. Oke, berikutnya Kak Yuyun. Kak Yuyun, silakan memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Yuna Pitasari dengan NIM 2020004020 dan saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Oke, bagi yang teman-teman dari Sleman juga boleh menemui Kak Yuyun jika ada yang masih pusing tentang pembelajarannya akan saya jelaskan nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke video. Langsung masuk ke bagian yaitu kami berempat ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang akan menjalankan tugas dari mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Istiqomah. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan software Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam pembelajaran FPB dan KPK. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang FPB dan KPK. Jadi FPB itu yaitu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Jadi misalkan kita mempunyai bilangan X dan Y, kita harus mencari faktor-faktor dari bilangan X dan Y tersebut. Lalu kita lihat persekutuannya, mana yang sama. Jadi yang sama itu nanti kita ambil yang terbesar. Contoh faktor dari 12 dan 9. FPB dari 12 dan 9. Untuk mencari nilai 12 kan ada 1 faktornya. 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu faktor dari 9 itu 1, 3, dan 9. Persekutuannya yang sama itu kan ada 1 dan 3. Lalu kita ambil yang terbesar. Antara 1 dan 3 yang paling besar itu adalah 3. Jadi FPB dari 9 dan 12 itu adalah 3. Lalu untuk KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari nilai X dan Y, terus kita cari yang sama, yaitu persekutuannya, tapi kita ambil yang paling kecil. Contoh, KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 kan? 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan seterusnya. Lalu untuk 3 itu 3, 6, 9, 12, dan 15. Yang sama itu persekutuannya ada 6 dan 12. Ada 6 dan 12. Dan yang kita ambil berikutnya yang terkecil. Dan antara 6 dan 12 yang paling kecil itu 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Oke, tapi di video kali ini kami nggak akan menjelaskan sejarah untuk FPB dan KPK ataupun penggunaannya dalam pembelajaran lain-lain, tapi kami akan memberikan cara mencari FPB dan KPK agar lebih mudah dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, untuk di Microsoft Word kita share screen dulu. Di Microsoft Word, oke, udah kelihatan kan? Nanti kami mempunyai 2 cara, yaitu cara 1 dengan metode tabel dan cara 2 dengan papan musi. Nanti di cara 1 dan cara 2 akan dicari FPB dan KPK dari 24 dan 36. Yang nanti kenapa kami mencari 24 dan 36 di kedua cara, karena dengan itu kita bisa membuktikan bahwa cara 1 dan cara 2 ini hasilnya akan sama. Oke, untuk cara 1 nanti akan dijelaskan oleh Kak Cici.
dan cara 2 akan dijelaskan oleh Kak Yuyun. Kita langsung saja untuk cara satunya. Bagaimana Kak Cici? Siap. Oke, sip. Silakan Kak Cici. Jadi, ya, kita langsung saja mulai untuk cara yang pertama dengan metode tabel. Nah, sebelumnya kita punya beberapa warna dalam metode tabel ini. Yang pertama adalah warna hijau. Kita akan memberi angka yang kita cari di FPB dan KPK ini, yaitu 24 dan 36. Kemudian yang kotak berwarna biru itu kita akan menaruh angka pembaginya. Dan yang kotak merah dan kuning itu hasil bagi dari 24 dan 36. Sekarang kita langsung saja memberi angka di kotak yang berwarna hijau dengan angka 24 dan 36. Nah, 24 dan 36 ini bisa dibagi 2. Dan angka 2 ditulis di kotak warna hijau menghasilkan 12 untuk 24 dan 18 untuk 36. Oh. 12 dan 18 ini bisa dibagi 2. Menghasilkan 6 untuk 12 dan 9 untuk 18. Kemudian 6 bisa dibagi 2, menghasilkan angka 3 dan 9. Karena 9 itu nanti hasilnya desimal, maka kita kosongi saja. Lanjut, berikutnya 3 itu bisa kita bagi 3 menghasilkan angka 1 dan 9 itu menghasilkan angka 3. Nah, kita di sini hanya akan mencari sampai angka 1 untuk hasil baginya. Nah, yang 3 di 36 itu bisa kita bagi lagi menjadi 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Selanjutnya, kita akan mencari FPB dari 24 dan 36. Caranya yaitu kita lihat pada tabel yang berwarna biru, mana sajakah yang bisa membagi angka 24 dan 36, yaitu angka 2, dikali 2, karena 2 itu membagi angka 12 dan 18, kemudian 3 sama dengan 12. Kemudian KPK, kita mencari KPK-nya. Kolom biru itu kita kalikan semua menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72. Nah, seperti itu cara penggunaan metode tabel di Microsoft Word.
Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Agung. Oke, terima kasih untuk Mbak Kiki yang telah membantu kita bagaimana cara menggunakan metode tabel dalam pembelajaran FPB dan KPK. Berikutnya kita akan ke cara yang kedua, yaitu papan multi, yaitu papan multifungsi yang akan dijelaskan oleh Kak Yuyun dengan mencari FPB dan KPK dari 24 dan 36 juga. Oke, Kak Yuyun, gimana? Saya akan menjelaskan cara kedua, yaitu dengan papan musi atau multifungsi. Dengan kita menentukan FPB dan KPK dari 24 dan 36. Yang pertama, mari kita coba cari FPB dari 24 dan 36. Yang pertama, kita cari faktor dari 24 dan 36. Faktor dari 24 kita tandai dengan bintang warna ungu, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 itu sendiri. Kemudian, untuk faktor dari 36, kita tandai dengan bintang warna hijau, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 itu sendiri. Dari faktor-faktor kedua bilangan itu, angka berapa saja yang mempunyai tanda 2 bintang, dan akan didapatkan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Selanjutnya, kita cari KPK dari 24 dan 36. Kita tentukan kelipatan dari 24 dan 36. Kita tandai kelipatan 24 dengan bintang warna ungu dan kelipatan 36 dengan bintang warna hijau. Kelipatan dari 24 adalah 24, 48, dan 72. Kemudian, kelipatan dari 36 adalah 36, dan 72. Dari kelipatan kedua bilangan itu, angka yang mempunyai tanda 2 bintang adalah 72. Sehingga KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Dapat disimpulkan FPB dari 24 dan 36 adalah 12, dan KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Dan hasilnya sama dengan cara 1, yaitu metode tabel. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Yuyun yang telah menjelaskan cara penggunaan papan multi. Oke, berikutnya untuk teman-teman, boleh kalian pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian gunakan. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Tera cara penggunaan Microsoft Excel dalam pembelajaran. Oke, kita langsung share screen aja ke Microsoft Excel. Oke, kita hapus dulu. Oke. Lanjut Kak Tera.
Saya di sini akan menjelaskan cara cepat dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu mencari VPP dan KPK dari 24 dan 36. Yang pertama, kita masukkan kolom pertama dengan angka 24. Lalu kolom kedua, kita masukkan angka 36. Untuk kolom yang pertama, kita dapat merge and center baris pertama dengan baris kedua, jadi seperti ini. Kemudian pada kolom kedua, kita juga sama dapat merge and center baris pertama dengan baris kedua, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian pada kolom ketiga kita isi FVP. Pada kolom ketiga baris pertama kita isi FVP dan pada baris kedua kolom ketiga kita isi dengan KPK. Berikutnya kita cari FVP dan KPK dari 24 dan 36. Untuk FVP sendiri kita dapat memasukkan rumus GCD atau Greatest Common Divisor atau faktor persekutuan terbesar. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan GCD, kurung buka, kita klik kolom pertama, angka 24, kemudian kita ketik titik koma, kita klik kolom kedua dengan angka 36, kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. FVP dari 24 dan 36 menghasilkan angka 12. Kemudian kita cari KPK, kita dapat memasukkan rumus Least Common Multiple atau LCM, artinya kelipatan kita masukkan rumusnya, kita klik kolom pertama, kemudian kita ketik titik koma, lalu kita klik kolom kedua, kita kasih kurung tutup, kita enter. Oke, KPK dan dari 24 dan 36 menghasilkan angka 72. Jadi untuk Microsoft Excel kita dapat mencari angka-angka yang besar jika kita ingin mencari FVP dan KPK, dan juga untuk membuktikan saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Tera yang telah menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel dalam pembelajaran FPB dan KPK. Ingat, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bukannya harus bermalas-malasan, tapi Microsoft Excel ini digunakan untuk pembuktian. Ingat, pembuktian. Jika kita telah mencari, namun kita mempunyai dua jawaban yang berbeda dengan teman kita. Misalkan, jawaban dari si A itu hasilnya 20, dan jawaban dari si B hasilnya 12. Ya, kita harus buktikan mana yang benar, karena jika cara si A itu udah benar, si A merasa udah benar, dan si B merasa udah benar, ya kita menggunakan Microsoft Excel untuk pembuktiannya. Jadi kan, kalau sistem komputer, jika sistem komputer itu kan bisa dibilang 99% akurat. Mengapa nggak bilang 100%-nya? Karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta yang pertama. Kedua, jika terjadi error pada sistem komputer atau terkena virus, maka hasilnya pun akan jadi akurat. Jadi, untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita stopkan share screen kita. Oke, sip. Jadi kan tadi kita telah mempelajari cara mencari dengan metode tabel, dengan papan musi, dan cara menggunakan dengan Microsoft Excel. Tapi bukan hanya itu software yang kita gunakan. Bukan hanya Microsoft Excel, bukan hanya Microsoft Word. Tapi ada satu lagi, yaitu Zoom. Ya, kami kan dari daerah yang berbeda-beda. Saya dari Belitung, Kak Cici, Kak Tera, dan Kak Yuyun juga bukan dari satu tempat yang sama. Maka kami menggunakan Microsoft
kami menggunakan software yaitu Zoom untuk melakukan presentasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam media pembelajaran ketika mata kuliah berlangsung. Maka dari itu Zoom ini adalah media pembelajaran, bukan media pembelajaran. Zoom ini adalah media pengantar untuk pembelajaran. Ya kalau nggak ada Zoom kan, kalau cuma lewat grup WA, nanti yang jelasinnya kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Jadi dengan lewat Zoom ini kita bisa tatap muka, bisa menjelaskan dengan Microsoft Word, bisa menjelaskan dengan Microsoft Excel. Oke, jika kalian ada ingin bertanya dan belum paham tentang apa yang kami jelaskan di video ini, boleh kalian bertanya di kolom komentar. Nanti kami berempat akan membantu menjawab pertanyaan kalian. Dan juga yang tadi kan kita share screen bentar ke sini. Yang cara satu metode tabel dan cara dua yaitu papan musi, kita bisa aplikasikan di pembelajaran luring atau pembelajaran offline nanti. Ya, dengan cara gunakan kardus sebagai papan awalnya, lalu menggunakan origami untuk memberi warna ini, dan menggunakan barang-barang lain yang mudah didapatkan dan tidak terlalu banyak memakan biaya untuk pembelajaran ini. Jadi kan pembelajaran FPB dan KPK itu pertama sudah mudah, lalu untuk offline-nya tidak terlalu banyak memakan biaya untuk kita. Ya cukup ada kardus, kertas berwarna untuk ini, lalu untuk angka-angka ini. Jadi untuk pembelajaran FPB dan KPK itu nggak terlalu rumit, nggak terlalu susah. Yang susah itu kalau kita malas. Kalau kita malas, apapun jadi susah. Oke, kayaknya cuma itu saja yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf, karena kami hanyalah manusia yang masih mempunyai banyak salah dan kekurangan dalam pembelajaran. Oke, mungkin sekian dari kami. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. See you next time. Dah.